Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Manajemen Komunikasi ingin mempresentasikan yaitu materi sistem pengendalian dengan saya Taufik Kusna dengan rekan saya Lutfia Jelita P. Rasubala. Baik, langsung saja ke materi pertama. Kami persilakan. Yang pertama ada konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Pertama, makna pengendalian manajemen. Menurut Hansen dan Mowen 1996, pengendalian adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja yang sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja tersebut berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi pengendalian menurut Hanafi Mardu 1997 terdiri atas tindakan dan keputusan manajer untuk memastikan bahwa hasil aktual yang diperoleh konsisten dengan hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada suatu sistem pengendalian memiliki beberapa elemen agar berjalan baik, yaitu A. Sensor atau detektor, yaitu alat untuk mengidentifikasi hal-hal yang sedang terjadi dalam suatu proses. Yang kedua ada asesor, yaitu alat untuk menentukan ketepatan dengan membandingkan kenyataan dan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada efektor, yaitu alat yang digunakan untuk mengubah sesuatu yang diperoleh dari asesor. Yang keempat ada jaringan komunikasi, yaitu alat yang mengirim informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Selanjutnya ada pengendalian manajemen. Tidak berarti bahwa setiap tindakan atau kegiatan harus sama dengan rencana. Pada prosesnya, pengendalian dapat berubah karena perbedaan waktu antara rencana dan kegiatan. Tujuan pengendalian manajemen adalah menjamin bahwa strategi yang dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi yang akan dituju. Pengendalian manajemen merupakan beberapa bentuk kegiatan perencanaan dan pengendalian kegiatan yang terjadi pada suatu organisasi, yaitu perumusan strategi yang dilakukan manajemen puncak dan pengendalian tugas yang dilakukan manajemen paling bawah. Selanjutnya ada tip pengendalian manajemen. Tip pengendalian manajemen dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengendalian preventif atau preventive control. Pada tahap ini pengendalian manajemen berkaitan dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program. Yang kedua ada pengendalian operasional control. Pada tahap ini pengendalian manajemen berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui berupa anggaran. Yang ketiga ada pengendalian kinerja. Pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tuk ukur kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Tujuan pusat pertanggungjawaban tersebut adalah yang pertama sebagai basis perencanaan, pengendalian dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal convergence. Yang keempat ada mendelegasikan tugas dan wewenang unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima ada mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien.
Yang ketujuh ada sebagai alat pengendalian anggaran. Baik, slide selanjutnya yaitu pengendalian manajemen berfokus pada pusat pertanggungjawaban karena pusat pertanggungjawaban merupakan alat untuk melaksanakan strategi dan program yang telah diseleksi melalui proses perencanaan strategis. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk dilakukan bottom up budgeting atau perfective budgeting karena pusat pertanggungjawaban mengemban fungsi sebagai budget holder. Proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat. Pertanggungjawaban keberadaan Departemen Anggaran dan Komite Anggaran pada pusat. Pertanggungjawaban sangat perlu untuk membantu terciptanya anggaran yang efektif. Baik, selanjutnya yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pentingnya sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas yaitu perencanaan, koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, pengendalian, penilaian kerja. Baik, selanjutnya esensi pengendalian manajemen dan komunikasi pengendalian manajemen adalah proses yang dilakukan manajer dalam memengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi organisasi. Sifat keputusan, sistematis dan ritmis, pertimbangan perilaku, alat untuk mengimplementasikan strategi, pentingnya komunikasi dalam sistem pengendalian manajemen. Baik, slide selanjutnya yaitu sistem pengendalian manajemen komunikasi. Makna sistem dan tujuan pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen dikategorikan sebagai bagian dari pengetahuan perilaku terapan applied behavioral sciences. Pada dasarnya sistem ini berbasis tuntutan mengenai cara menjalankan dan mengendalikan perusahaan organisasi yang dianggap baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Tujuan sistem ini adalah meningkatkan keputusan kolektif dalam organisasi. Untuk memahami sebuah sistem dibutuhkan pengetahuan tentang lingkungan tempat sistem itu berada. Lingkungan pengendalian manajemen merupakan proses yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Baik, selanjutnya perilaku organisasi. Proses pengendalian manajemen memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Beberapa karakteristik organisasi yang mempengaruhi proses tersebut berkaitan dengan perilaku anggota dalam suatu organisasi. B. Pusat pertanggungjawaban organisasi dibagi menjadi beberapa pusat pertanggungjawaban. Adanya pusat pertanggungjawaban untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan manajemen puncak, operasionalisasi teori pengendalian, dan hubungan dengan manajemen. Baik, slide terakhir yaitu operasional teori pengendalian dan hubungan dengan manajemen. Pengendalian tugas adalah proses yang menjamin bahwa tugas yang telah ditentukan dikerjakan secara efektif dan efisien. Hubungan pengendalian manajemen dengan perencanaan dan pengendalian. Sebagian orang dalam organisasi melakukan perencanaan dan sebagian lagi dalam bidang pengendalian. Hubungan pengendalian manajemen dengan internal auditing. Pengendalian manajemen adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajer. Selain itu, internal auditing adalah kegiatan staf yang bertujuan untuk menjamin keakuratan informasi sesuai dengan aturan kesalahan yang minimum terhadap pelepasan aset dan menjamin pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.